dan kepentingan nasional dengan strategi defensif aktif yang berorientasi pada menjaga kedaulatan negara tanpa mengganggu stabilitas yang ada di kawasan. Nah, dua kabar panas. Hari ini yang pertama datang dari pernyataan Kemhan RI, bos, soal kerjasama pertahanan dengan negara-negara asing. Dan pernyataan kali ini pun sepertinya menjawab kekhawatiran Tiongkok beberapa waktu lalu terkait kerjasama Indonesia dengan Amerika yang mereka khawatirkan bakal merugikan negara-negara lain di kawasan, terutama China Tiongkok. Karena kita tahu rival terbesar dan terkuat Tiongkok di kawasan bukanlah negara-negara ASEAN, bos, tapi Amerika. Nah, lantas bagaimanakah pernyataan Kemhan RI? Apakah ini maksudnya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua baru-baru ini, pengumuman terbaru, Iran pun disebut bakal lanjut menarik pajak untuk negara-negara yang lewat Selat Hormuz, bos. Namun, mereka pun memberikan pengecualian terhadap negara-negara sahabat katanya, di mana salah satunya itu termasuklah Raski Rusia. Dan juga ada negara-negara lain lagi yang disebutkan. Nah, lantas siapa sajakah itu? Apakah ada Indonesia? Dan berapa tarif pajak yang ditetapkan? Penasaran beritanya? Cus, mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi hari ini 24 April 2026, Kemhan RI kembali mengeluarkan pernyataan terkait kerjasama pertahanan dengan negara-negara asing, bos. Termasuk dengan Amerika yang baru-baru ini disepakati. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut lewat Brigjen Riko Ricardo Sirait, Indonesia pun telah menegaskan satu kalimat kunci, yaitu intinya kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara lain tidak ditujukan kepada pihak manapun dan tetap berorientasi pada perdamaian serta stabilitas kawasan, bos, katanya. Kemudian juga ditempatkan dalam koridor politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional, dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara. Nah loh, ini jelas kalau kita tarik benang merahnya, sepertinya ini juga berkaitan dengan kerjasama terbaru Indonesia dengan Amerika, yaitu MDCP kemarin, bos, Major Defense Cooperation Partnership, yang diteken 13 Maret 2026 oleh Menhan Safri dan Menhan AS Pete Hegseth, di mana langkah ini pun waktu itu langsung dipantau oleh sang raksasa kawasan China Tiongkok. Jadi melalui jubirnya Mr. Guo Jiakun, China pun mengingatkan, intinya kerjasama militer ini jangan sampai merugikan pihak ketiga, bos, dan jangan sampai wilayah ASEAN dipakai untuk kepentingan strategis yang mengancam negara lain. Bahkan mereka mengutip prinsip dari ASEAN, Treaty of Amity and Cooperation in South Asia. Nah, disinilah mulai menarik, bos. Karena dibalik semua kata-kata diplomatis ini, sebenarnya ya ada satu isu sensitif yang bikin suhu naik waktu itu, yaitu permintaan izin lintas udara militer Amerika di wilayah Indonesia alias overflight, di mana memang statusnya sekarang masih dikaji dan masih belum final, bos. Nah, lantas pertanyaannya, apakah maksud pernyataan Kemhan RI itu kalau dihubungkan dengan rivalitas Amerika dan Tiongkok? Apakah ingin menunjukkan sesuatu? Oke, sekarang jadi kita masuk ke inti ceritanya, bos. Pernyataan dari Kementerian Pertahanan Indonesia itu kalau diterjemahkan ke bahasa geopolitik ya, terlihat di sini Indonesia seperti sedang memberi jaminan nih, bos, tapi bukan jaminan kosong. Indonesia ingin menyampaikan ke dunia bahwa kami kerjasama dengan Amerika tapi tidak untuk melawan Tiongkok dan tidak akan merugikan negara manapun. Dan jelas, ini yang disebut sebagai strategi bebas aktif versi modern, bos. Bahasa gampangnya ya, kita bilang ke semua pihak, tenang, kami main sama semua, tapi tidak akan jadi kaki tangan siapapun. Nah, namun di lain sisi ya, ini juga bukan berarti Indonesia menutup semua kemungkinan, bos. Karena faktanya isu overflight sepertinya masih dibahas. Dokumen kerjasama masih non-binding alias tidak mengikat dan keputusan akhir masih bisa berubah alias belum pasti, bos. Bisa iya, bisa tidak, ya kan?
Artinya ya saat ini Indonesia sedang main di tengah menjaga keseimbangan antar dua raksasa. Jadi ya kalau Mimin lihat pernyataan Kemhan RI ini memang memberi sinyal jaminan ke negara lain agar tidak perlu khawatir. Tujuannya apa? Yaitu untuk meredam ketegangan dan menjaga stabilitas kawasan. Tapi bukan berarti Indonesia membatasi diri sepenuhnya. Justru sebaliknya, Indonesia sedang memainkan peran yang strategis, yaitu penyeimbang di tengah rivalitas global, bos. Dan satu hal yang pasti, selama isu seperti isu overflight belum diputuskan, belum final, ya sebenarnya cerita ini masih jauh dari kata selesai, ya kan? Dan mungkin bisa jadi justru ini baru permulaan. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih, bos? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut. Di jalur sempit perdagangan dunia Timur Tengah Selat Hormuz, Iran kini ternyata mulai kembali memainkan kartu kerasnya, bos. Jadi lewat pernyataan Duta Besar Iran untuk Rusia yaitu Mr. Kazem Zalali yang dikutip dari media Rusia, Iran pun mengkonfirmasi sesuatu yang cukup greget nih. Mereka memungut tarif kapal hingga $2 juta, tapi tidak untuk semua negara, terutama negara-negara sahabat. Dan tak main-main, admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, beberapa negara yang disebutkan pun antara lain mulai dari Rusia, China, dan Pakistan. Nah, mereka masuk ke dalam daftar VVIP, bos. VIP Pass alias bebas lewat, dan tak ada pula nama negara lain yang disebutkan. Namun ya, jika merunut berita sebelumnya, maka sebenarnya Malaysia juga masuk dalam daftar VVIP-nya Iran ini, bos. Sementara itu untuk kapal dari negara lain artinya ya silahkan pilih pak, mau bayar mahal atau ambil resiko di zona konflik. Admin pun kurang tahu apakah ini termasuk Indonesia atau tidak, tapi ya kalau bayar lumayan, bos. Tiket lewatnya $2 juta. Kalau dirupiahkan ini mencapai sekitar 34 miliaran rupiah cuma untuk lewat doang. Nah loh. Dan yang bikin makin panas, laporan pun menyebut beberapa kapal katanya sudah benar-benar bayar, bos. Bahkan dalam mata uang yuan, mata uang Cina, ya kan? Artinya ini bukan sekedar ancaman, ini sudah jadi bisnis yang berjalan. Masalahnya, menurut hukum laut internasional, jalur seperti ini sebenarnya harus bebas dilalui. Tapi di dunia nyata jelas ya, hukum sering kalah sama kapal perang dan juga rudal. Jadi ya sekarang ini untuk sementara Selat Hormuz bukan cuma jalur energi, tapi juga dijadikan alat tawar-menawar global, bos. Dan dunia kita ya cuma bisa lewat sambil gesek-gesek kartu tol geopolitik. Apakah Iran akan melanjutkan hal ini atau bagaimana nih? Apakah Indonesia juga akan dipunguti duit untuk bayar tol Selat Hormuz $2 juta? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.